Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudianto. Saya dari kelas 7A. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Polymerase Chain Reaction atau yang biasa disebut sebagai PCR. Pembahasan pertama mengenai PCR tersebut adalah definisi dari PCR itu sendiri. PCR adalah suatu metode in vitro yang digunakan untuk mensintesis sekuen tertentu DNA dengan menggunakan dua primer oligonukleotida yang menghibridisasi pita yang berlawanan dan mengapit dua target DNA. Polymerase chain reaction atau PCR atau reaksi berantai polimerase adalah teknik untuk mengamplifikasikan fragmen DNA dalam jumlah besar secara enzimatik tanpa melibatkan organisme. Amplifikasi DNA menghasilkan jutaan salinan fragmen DNA. Polimerase merupakan enzim yang mengkatalisis sintesis molekul DNA dari nukleotida trifosfat. Sedangkan chain reaction atau reaksi berantai adalah reaksi di mana produk reaksi menghasilkan reaksi selanjutnya. Pada PCR, reaksi berantai menghasilkan produk dengan jumlah yang berlipat ganda. Pada PCR, reaksi berantai menghasilkan produk dengan jumlah yang berlipat ganda dengan memanfaatkan kemampuan enzim polimerase. PCR menerapkan sebuah reaksi berantai yang berlangsung untuk melipat gandakan jumlah fragmen DNA yang tersintesis. Misalnya, ketika tertarik pada sebuah gen pada DNA dan ingin menguji, menganalisis, atau mengcoding gen tersebut, tetapi apabila hanya memiliki satu buah kopi dari gen tersebut, tentu saja jumlah itu tidak akan cukup untuk melakukan pengujian atau analisis, sehingga kita terus harus mengcopy gen atau sekuen DNA tersebut sehingga memperoleh jumlah gen yang cukup untuk melakukan pengujian dan analisis. PCR menghasilkan jutaan kopi dari gen atau sekuen DNA tersebut dalam waktu yang singkat. Dalam 1 jam saja, kita bisa mendapatkan jutaan kopi dari gen atau sekuen DNA tersebut. PCR bekerja dengan prinsip thermocycle. Thermocycle adalah proses pemanasan dan pendinginan secara berulang-ulang. Dalam satu siklus PCR, kita menaikkan dan menurunkan suhu sehingga dengan menjalankan beberapa siklus, kita menaikkan dan menurunkan suhu, lalu menaikkan dan menurunkannya kembali secara berulang-ulang sehingga keseluruhan siklus selesai dilakukan. Keberhasilan proses PCR sangat bergantung pada suhu yang digunakan. PCR menggunakan mesin yang disebut sebagai thermocycler. Dibutuhkan beberapa komponen untuk menjalankan PCR. Komponen pertama yang dibutuhkan adalah template DNA atau varian DNA yang mengandung gen atau fragmen DNA target atau yang disebut gene of interest. Isolasi DNA pada sampel, misalnya tanaman atau jaringan tubuh, lalu menggunakannya sebagai template DNA. Pada PCR, jika ingin mengcopy gene of interest yang terdapat pada template DNA, sehingga untuk menjalankan proses sintesis kita membutuhkan nukleotida yang merupakan komponen pembentuk DNA. Konten DNA tersebut diperoleh dari DNTP atau deoxynucleoside trifosfat. DNTP terdiri dari DATP untuk adenin, DTTP untuk timin, DCTP untuk sitosin, dan DGTP untuk guanin. DNTP mengandung pula deoksiribosa, basa adenin, timin, sitosin, atau guanin, dan trifosfat. Selanjutnya, komponen yang dibutuhkan adalah primer. Primer adalah DNA sekuen tunggal atau pendek yang merupakan komplement dari gen atau fragmen DNA target. Terdapat dua jenis primer, yaitu forward yang penempelannya maju dan reverse yang penempelannya secara mundur. DNA polimerase memulai sintesis DNA baru dari masing-masing ujung primer. Primer DNA membuat proses amplifikasi menjadi selektif. Terakhir yang dibutuhkan adalah DNA polimerase yang akan mengkatalisis sintesis DNA polimerase. DNA polimerase yang umum digunakan adalah Taq polimerase.
Tak polimerase diproduksi dari bakteri Thermoaquaticus, merupakan bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi sehingga tak polimerase juga tahan terhadap suhu tinggi selama proses PCR itu berlangsung. PCR menggunakan prinsip thermocycle. Satu siklus terdiri dari tahap denaturasi yang dilakukan pada suhu sekitar 94 atau 95 derajat Celcius. Kemudian setelah denaturasi adalah tahap annealing atau penempelan di mana suhu akan diturunkan menjadi 55 sampai 65 derajat Celcius. Dan tahap ketiga adalah tahap extension atau elongation atau pemanjangan di mana suhu akan dinaikkan kembali menjadi 72 derajat Celcius. Siklus kemudian akan diulang dari tahap denaturasi, annealing, dan seterusnya. Begitu seterusnya. DNA template mengandung DNA target yang diinginkan. Pada siklus pertama, yaitu denaturasi, ikatan hidrogen akan dibuka. Ikatan hidrogen meningkat untai tunggal DNA dengan untai tunggal lainnya hingga menjadi untai ganda. Pada denaturasi, untai DNA ganda akan terbuka. Kemudian pada tahap annealing, primer forward dan reverse akan menempel pada masing-masing ujung target DNA. Kemudian pada tahap extension, DNA polimerase akan mulai menyintetis DNA baru dengan menggunakan DNTP dimulai dari ujung primer. Pada siklus kedua, suhu akan kembali naik sehingga terjadi denaturasi. Dan yang sudah terbentuk pada siklus pertama akan terdenaturasi kembali menjadi untai tunggal. Pada tahap annealing, primer akan menempel. Dan pada tahap extension, DNA polimerase akan kembali menyintesis untai DNA baru. Pada siklus ketiga, akan kembali terjadi denaturasi, lalu primer akan menempel pada tahap annealing dan DNA baru akan disintesis oleh DNA polimerase pada tahap extension. Pada siklus ketiga, sudah didapatkan 2 buah salinan fragmen DNA target yang diinginkan. Pada siklus keempat, kita akan memperoleh 8 buah salinan DNA target dan jumlah akan berlipat ganda pada beberapa siklus. Dalam 4 jam proses PCR, kita sudah mendapatkan sekitar 1 miliar DNA target. Nah, itu dia prinsip kerja dari PCR. Ada 3, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Proses itu akan terjadi secara berulang-ulang pada masing-masing siklus, dimulai dari denaturasi, kemudian annealing, dan kemudian extension. Nah, pada tahap selanjutnya proses akan kembali lagi ke denaturasi dan berlangsung hingga ke extension. Adapun manfaat dari PCR itu, yaitu PCR telah diaplikasikan dalam berbagai bidang untuk berbagai tujuan, mulai dari isolasi DNA, kuantifikasi DNA mutasi genetik, sequencing, deteksi penyakit, deteksi infeksi, forensik, dan berbagai tujuan lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.